Pagi anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Hari ini kita berjumpa lagi di video pembelajaran yang pertama untuk mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS. Nah, sebelum saya memulai video pembelajaran pada hari ini, saya ingatkan kepada kalian semua untuk menyiapkan diri kalian dan jangan lupa untuk melakukan absensi. Silakan kalian masuk ke link absen untuk absen pada pembelajaran hari ini. Di video pembelajaran kita yang pertama ini, hari ini kita akan membahas mengenai penelitian sejarah dan historiografi. Nanti tugasnya ada, jadi simak aja dulu videonya dari awal hingga akhir. Jangan kalian skip video ini. Oke mas, kita mari mulai memasuki materi. Nah, apa sih pengertian dari sejarah? Pengertian dari sejarah sendiri dikemukakan oleh banyak tokoh, salah satunya adalah Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Jadi, kalau untuk menemukan suatu cerita sejarah harus terjadi penyelidikan dan dibuktikan dengan bahan kenyataan, yang membuktikan bahwa sejarah ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan sesuai dengan fakta, bukan opini. Nah, sejarah sebagai ilmu memiliki arti bahwa sejarah merupakan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, kemudian disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atau suatu hal lainnya. Lalu bagaimana sih cara menyusun sebuah pengetahuan secara sistematis? Untuk menyusun sebuah pengetahuan secara sistematis harus ada metode di dalamnya. Nah, pengertian dari metode sendiri adalah langkah-langkah yang wajib ditempuh agar dapat menjelaskan objek yang dikajinya. Dalam mendapatkan sebuah interpretasi atau tulisan sejarah, para peneliti sejarah melakukan berbagai macam upaya. Nah, berbagai macam upaya ini disebut sebagai dengan penelitian sejarah. Nah, apa sih pengertian dari penelitian sejarah? Penelitian sejarah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kebenaran tentang kejadian tertentu yang terjadi di masa lampau. Nah, penelitian sejarah dilakukan untuk menelaah sumber-sumber sejarah yang berisi tentang informasi mengenai kejadian pada masa lalu dan dilakukan secara sistematis. Jadi penelitian sejarah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengkaji kebenaran tentang kejadian tertentu yang terjadi di masa lampau. Nah, penelitian sejarah dilakukan untuk menelaah sumber-sumber sejarah yang berisi tentang informasi mengenai kejadian pada masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Apa saja sih langkah-langkah penelitian sejarah? Pada umumnya, langkah-langkah penelitian sejarah di buku-buku mengenai ilmu sejarah ada 4, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, yang kedua adalah verifikasi atau kritik, yang ketiga adalah interpretasi, dan yang keempat adalah historiografi. Nah, sebelum memasuki pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, sama historiografi, yang perlu diperhatikan pertama kali dalam melakukan penelitian sejarah adalah melakukan pemilihan topik. Buat apa nggak memilih topik? Buat apa melakukan heuristik tapi nggak memilih topik? Jadi pemilihan topik ini menjadi hal yang utama sebelum melakukan langkah-langkah penelitian sejarah. Penjelasannya akan kita jelaskan. Nah, topik yang ditentukan harus benar-benar layak untuk diteliti dan usahakan bukan hasil dari duplikasi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, pemilihan topik ini memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan untuk membuktikan adanya peristiwa sejarah yang pernah terjadi lebih terarah dan fokus pada permasalahannya, sehingga tidak melebar. Jadi dalam pemilihan topik yang harus dipilih adalah topik-topik yang benar-benar fokus dan terarah, agar nggak merembet kemana-mana. Kalau merembet kemana-mana pasti kalian nggak fokus dan pasti nanti hasil kajian banyak banget. Gitu. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik? Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik ada 4. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik yang pertama
adalah berdasarkan Gray dalam buku Metodologi Sejarah karya Helios Syamsuddin. Nah, menurut Gray sendiri ada 4 kriteria yang harus kamu perhatikan saat memilih topik penelitian. Yang pertama adalah value. Apakah penelitian yang kamu lakukan mempunyai nilai dan berarti bagi masyarakat umumnya? Yang kedua, originality. Apakah penelitian yang kamu lakukan masih benar belum diteliti? Bila sudah, apa kebaharuan yang akan dijelaskan? Jadi sebenarnya dalam penelitian sejarah itu nggak harus benar-benar topik yang baru. Boleh topik yang sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi apa sih yang baru dari penelitian kamu itu? Dan yang ketiga adalah practically. Practically ini adalah apakah dalam penelitian sejarah kamu mengalami kesulitan dalam meneliti, dan bagaimana latar belakang dari ruang lingkup penelitian. Dan yang terakhir adalah unity. Apakah subjek penelitian memiliki kesatuan ide? Itu yang harus diperhatikan dalam pemilihan topik yang pertama. Yang kedua, dalam memilih topik bisa menggunakan dengan konsep 5W1H. Apa sih 5W1H? Yang pertama adalah what. What itu adalah peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, who. Siapakah tokoh yang terlibat? Yang ketiga, when. Kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat, where. Di mana tempat peristiwa itu terjadi? Yang kelima, why. Apa sebab dan akibat dari peristiwa itu terjadi? Atau why ini bisa disebut sebagai mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang keenam adalah how. Bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Itu yang harus diperhatikan yang kedua. Yang ketiga, yang harus diperhatikan dalam pemilihan topik adalah harus adanya kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional adalah ketertarikan si peneliti dalam melakukan penelitian karena adanya keterkaitan emosi seorang peneliti dengan objek penelitiannya dalam penelitian sejarah, sehingga peneliti melakukan penelitiannya dengan senang hati. Biasanya kedekatan emosional ini lebih ke kamu orang Garut, kamu tinggal di Garut, kamu punya kedekatan emosional karena memang kamu orang Garut, jadi pengennya meneliti tentang Garut. Ada kedekatan emosional, ada kedekatan intelektual. Kalau kedekatan intelektual ini adalah ketertarikan si peneliti dalam melakukan penelitian atas suatu topik penelitian yang dikuasainya, sehingga si peneliti hanya perlu untuk memperdalam pengetahuannya dengan membaca berbagai literatur seputar topik penelitiannya. Kalau kedekatan intelektual ini memang si peneliti ini udah punya pengetahuan sebelumnya. Contohnya dia sangat senang banget nih mengenai candi-candi yang ada di Indonesia. Dia sudah punya tahu ilmu pengetahuannya, tapi kan yang namanya penelitian sejarah itu harus fokus ya. Makanya nanti tinggal dia memilih candi yang mana yang akan difokuskan sebagai penelitiannya, dan nanti dia tinggal memperdalam tentang candi tersebut. Itu mengenai kedekatan intelektual. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik yang terakhir adalah harus adanya batasan-batasan. Nah, batasan-batasan dalam penelitian sejarah ini ada dua. Yang pertama adalah batasan spasial dan yang kedua adalah batasan temporal. Batasan spasial adalah digunakan untuk pembatasan ruang dalam penelitian sejarah agar penelitiannya nanti bisa fokus pada tema yang akan ditulis. Dan yang kedua adalah batasan temporal, digunakan untuk membatasi waktu atau periode penulisan. Jadi dalam penelitian sejarah ini, spasial dan temporal ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi kamu mau meneliti peristiwa sejarah di mana, itu harus difokuskan. Berarti kamu contohnya pengennya meneliti di Garut, berarti di Garut aja. Kamu gak usah ngomongin Tasikmalaya, kamu gak usah ngomongin Cianjur, kamu gak usah ngomongin Sukabumi, hanya fokus di Garut. Nah, habis itu batasan temporalnya tahun berapa, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kamu maunya cuma 5 tahun, dari tahun 1985 sampai dengan 1990. Jadi ya udah 5 tahun itu aja, kamu gak usah ngomongin sebelum tahun 85 atau sesudah 90. Itu yang harus diperhatikan dalam pemilihan topik yang keempat. Kita masuk ke langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah yang pertama adalah heuristik. Heuristik adalah metode pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini, para peneliti sejarah mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Tadi saya contohin, kamu mau meneliti tentang sejarah Garut dari tahun 1985 sampai dengan 1990. Dalam tahap heuristik ini, berarti kamu mencari sumber-sumber yang relevan atau sumber-sumber yang dapat kamu pergunakan untuk meneliti tentang sejarah
Garut. Biasanya heuristik ini dilakukan di perpustakaan atau melakukan wawancara. Nah, sumber yang bisa digunakan terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber primer sama sumber sekunder. Sumber primer ini adalah berasal langsung dari para pelaku sejarah, seperti naskah, prasasti, artefak, dokumen-dokumen, foto, bangunan, catatan harian, hasil wawancara, video, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber sekunder, berasal dari pihak yang bukan dari pelaku sejarah, melainkan dari pihak lain di luar para pelaku sejarah. Misalnya adalah para peneliti yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Nah, benda-benda yang termasuk dalam sumber sekunder antara lain adalah laporan penelitian, ensiklopedia, catatan lapangan peneliti, buku, dan lain sebagainya. Nah, meski begitu, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sepertinya adalah pertama, bahasa. Kadang kalian kalau menemukan sumber sejarah itu kadang bahasanya sulit dipahami. Mungkin kamu orang lagi ngomongin tentang sejarah Garut, pasti kan mungkin sumbernya banyak yang bahasa Sunda. Ternyata kamu bukan orang yang fasih banget dengan bahasa Sunda. Biasanya kadang bahasanya sulit dipahami. Atau kadang ada sumber sejarah yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya ejaan lama. Itu yang kadang ditemukan oleh beberapa peneliti sejarah. Yang kedua adalah usia sumber. Banyak usia sumber sejarah yang sudah rapuh. Ya namanya juga udah lama banget ya. Jadi pasti udah rapuh banget. Maka perlu kehati-hatian dalam melakukan heuristik di sumber sejarah ini. Yang ketiga adalah akses. Tidak semua dapat mengakses sumber sejarah. Sumbernya ada, tapi kadang beberapa orang nggak mau ngasih ke para peneliti sejarah. Dan yang keempat adalah pemahaman. Ada beberapa catatan sejarah yang menggunakan tulisan tangan dan terkadang sulit dipahami. Yang kedua adalah verifikasi. Nah, verifikasi ini merupakan tahap yang memiliki tujuan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya, yaitu tahap heuristik. Dalam tahap ini, kamu harus memastikan bahwa setiap sumber yang telah terkumpul sifatnya adalah harus valid dan sesuai dengan subjek yang dikaji. Nah, dalam verifikasi ini dilakukanlah kritik-kritik terhadap sumbernya. Nah, dalam verifikasi ini ada dua kritik sumber, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Apa itu kritik internal? Kritik internal adalah kritik yang menguji keaslian sumber dengan merujuk pada isinya. Ada 3 pertanyaan yang harus diungkap dalam kritik internal. Yang pertama adalah sifat. Apakah sumber tersebut resmi atau tidak resmi? Yang kedua, latar belakang penulis. Apakah penulis tersebut berperan dalam peristiwa yang ditelitinya? Yang ketiga adalah membandingkan. Apakah isi sumber tersebut memiliki fakta yang sejajar dan objektif bila dibandingkan dengan sumber lainnya? Itu mengenai kritik internal. Kritik eksternal adalah kritik yang menguji keaslian sumber dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber. Ada 3 pertanyaan yang harus diungkap dalam kritik eksternal. Yang pertama adalah autentitas. Apakah sumber tersebut sesuai? Yang kedua adalah originalitas. Apakah sumber tersebut asli atau turunan? Maksudnya turunan ya udah difotokopi. Yang ketiga adalah integritas. Apakah sumber tersebut masih utuh atau sudah berubah? Itu adalah tahap-tahap dari verifikasi. Ada kritik internal dan kritik eksternal. Yang ketiga adalah interpretasi. Yang ketiga adalah interpretasi atau tahap penafsiran. Nah, biasanya tahap penafsiran ini dapat dikatakan sebagai pemberian makna atau analisis serta menyatukan atau sintesis fakta-fakta yang telah diperoleh dari sebelumnya. Dalam interpretasi ini juga terjadi proses imajinasi sejarah. Proses penafsiran fakta sejarah ini kemudian dirangkai menjadi sebuah kesatuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan harmonis. Walaupun di sini ada tulisan proses imajinasi sejarah, tapi dalam proses imajinasi sejarah ini atau proses interpretasi sejarah ini harus menjadi sebuah satu kesatuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan harmonis. Jadi jangan cuma imajinasi sejarah doang, tapi ngawur kemana-mana.
harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan harmonis. Nah, dalam interpretasi harus jelas dan objektif. Penafsiran juga tidak boleh semena-mena. Selain itu, interpretasi harus bersifat deskriptif, berarti bersifat paparan, penjelasan. Hal ini bertujuan agar penafsiran tetap memiliki landasan yang jelas. Dalam melakukan interpretasi atau penafsiran, peneliti harus bersikap selektif. Pasalnya, tidak mungkin semua fakta yang didapatkan akan dimasukkan dalam cerita sejarah. Maka dari itu, fakta-fakta harus dipilih secara relevan sesuai dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah. Itu mengenai interpretasi. Nah, tahap yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, hal-hal yang perlu kamu tulis tidak boleh semaunya sendiri. Kamu harus menulis sesuai kerangka yang baik dan benar, sehingga harus ada minimal harus ada latar belakang, bagaimana kronologi peristiwanya. Terus kamu harus menganalisis nih, apa sih sebab dan akibat yang akan terjadi dari peristiwa tersebut. Dan yang pasti dari semua itu harus ada uraian yang mendalam. Selain itu, kamu juga harus mencantumkan dampak dan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut. Dalam proses penulisan ini, kemampuan sejarawan atas teori dan metodologi akan berpengaruh terhadap hasil historiografi yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi dalam penulisan historiografi nggak boleh sembarangan. Harus ada latar belakang, kronologi peristiwa, analisis sebab akibat, dan uraiannya harus mendalam. Jangan lupa harus ada dampak dan kesimpulan. Dalam penelitian sejarah ini, dalam penulisan sejarah ini, para sejarawan ditantang kemampuan dari teori dan metodologi yang akan berpengaruh terhadap historiografi yang dihasilkan. Kalau dia mempunyai basic teori dan metodologi yang bagus, pasti historiografi yang dihasilkan juga bagus. Selanjutnya adalah historiografi. Historiografi yang tadi saya sudah jelaskan bahwa merupakan hasil penulisan sejarawan mengenai sebuah peristiwa sejarah dengan sebelumnya telah menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan metodologi sejarah. Nah, historiografi memiliki pembagian waktu berurutan dari yang pertama historiografi tradisional, yang kedua adalah historiografi kolonial, dan yang ketiga adalah historiografi modern. Yang pertama tradisional, kolonial, dan historiografi modern. Kita akan jelaskan satu per satu. Apa sih yang dimaksud dengan historiografi tradisional? Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan ataupun penjaga keraton dan bangsawan kerajaan. Bisa dibilang historiografi tradisional ini merupakan historiografi pada masa kerajaan Islam atau pada masa kerajaan Hindu Buddha. Jadi ketika ada tulisan sejarah pada masa Islam dan masa Hindu Buddha, itu digolongkan sebagai historiografi tradisional. Berarti historiografi tradisional itu sekitar abad ke-4 sampai abad ke sebelum Belanda masuk. Kira-kira abad ke-15. Itu termasuk dalam historiografi tradisional. Nah, apa sih ciri-ciri historiografi tradisional? Ciri-cirinya yang pertama adalah istana sentris. Istana sentris adalah kisah sejarah tradisional hanya berisi kehidupan raja atau keluarga kerajaan yang berdiam di istana tersebut. Jadi pasti ngomonginnya adalah sekitar kehidupan istana. Yang kedua adalah region sentris. Region sentris berarti banyak dipengaruhi daerah, misalnya oleh cerita-cerita gaib atau cerita-cerita dewa di daerah sekitar. Yang ketiga adalah bersifat feodalistis aristokratis. Artinya adalah yang dibicarakan hanyalah kehidupan kaum bangsawan feodal, tidak ada sifat kerakyatannya. Jadi ngomonginnya cuma kehidupan bangsawan, kehidupan kerajaan. Historiografi tersebut tidak memuat riwayat kehidupan rakyat dan tidak membicarakan segi-segi rakyat. Jadi nggak ngomongin rakyat gimana sih kehidupan rakyat pada masa itu, atau ngomongin rakyat secara fokus, enggak.
Dan yang keempat adalah subjektivitas tinggi. Artinya adalah tafsiran yang berdasarkan perasaan atau pikiran sejarawan tradisional. Kalau subjektivitasnya tinggi berarti nggak objektif. Biasanya lebih banyak ke opini-opini dari penulis sejarah tersebut. Jadi lebih banyak opininya, nggak sesuai dengan fakta. Yang kelima adalah mengandung anakronisme di dalamnya. Jadi anakronisme itu adalah ketidaksesuaian kronologis dalam suatu karya, khususnya penempatan seseorang, peristiwa, benda, atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan latar waktunya. Mungkin nanti diceritain di historiografi tradisional bahwa di zaman tersebut kerajaan ini dengan kerajaan ini melakukan perang dengan menggunakan senjata api. Padahal kan di zaman itu belum ada senjata api. Itu yang namanya anakronisme, penempatan sesuatu yang tidak sesuai dengan zamannya. Dan yang terakhir adalah memperkuat legitimasi penguasaan. Jadi bertujuan agar raja tetap dihormati, dipatuhi, disegani, dan dijunjung tinggi. Biasanya dalam memperkuat legitimasi penguasa ini nanti diceritakan bahwa raja ini memiliki kekuatan yang gaib, bisa memindahkan gunung atau segala macamnya. Nah, tujuannya agar apa? Biar raja itu tetap dihormati, dipatuhi, disegani, dan dijunjung tinggi dari turun ke urun. Padahal kita belum tahu apakah benar raja itu punya kekuatan yang magis. Seperti itu. Nah, historiografi tradisional terbagi menjadi dua. Tadi yang saya bilang ada historiografi Hindu-Buddha dan historiografi Islam. Yang pertama adalah historiografi Hindu-Buddha. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri yang pertama adalah karya yang dihasilkan merupakan terjemahan naskah-naskah dari India. Jadi mungkin terbanyak cerita-cerita tentang Mahabharata atau yang lainnya nanti yang akan disadur oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kan banyak kan kerajaan ada cerita tentang Mahabharata kan di Indonesia. Dan nah itu nanti disadur atau hampir mirip dengan Mahabharata yang ada di India sana. Yang kedua adalah bersifat relio magis. Hukum adat yang selalu berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme, kepercayaan atas roh nenek moyang. Dan yang ketiga adalah bersifat istana sentris. Nah, contoh-contohnya adalah contoh-contoh historiografi atau contoh-contoh tulisan sejarah pada masa Hindu-Buddha adalah pertama ada kitab Mahabharata, kitab Ramayana, kitab Pararton, Negara Kartagama, Babat Aryatabanan, Babat Tanah Jawi, dan lain sebagainya. Itu mengenai Hindu-Buddha. Yang kedua adalah historiografi Islam. Nah, ciri-cirinya ada yang pertama masih mengandung unsur mitos. Nah, unsur mitos ini dianggap sebagai kisah yang benar-benar terjadi pada zaman dahulu, namun belum tentu terjadi sungguhan. Itu yang namanya mitos. Yang kedua adalah sudah mengenal unsur kronologi. Jadi kronologi itu berarti harus dia sudah menuliskan cerita sejarahnya itu udah sesuai dengan urutan waktu. Dan yang ketiga adalah bersifat etnosentrisme, yaitu dia menganggap bahwa kelompoknya yang lebih unggul, kelompok yang lainnya rendah. Itu yang namanya etnosentris. Nah, contoh historiografi masa Islam ada pertama Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babat Demak, Babat Tanah Jawi, Babat Yanti, dan lain sebagainya. Tadi mengenai paparan tentang historiografi tradisional. Nah, historiografi tradisional ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan nih. Kelebihan yang pertama adalah penulisan bertujuan untuk meninggikan dan menghormati derajat raja, sehingga raja tetap dihormati, dipatuhi, dan dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan historiografi tradisional yang kedua adalah raja adalah keturunan dewa dan penjelmaan dewa, sehingga memunculkan anggapan bahwa setiap perkataan raja adalah benar atau sabda raja itu pasti benar-benar terjadi. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah dari isi penulisannya raja dianggap memiliki kekuatan gaib atau sakti, padahal belum tentu. Yang kedua, penulisan selalu dihubungkan dengan hal-hal gaib dan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah penulisan hanya membahas tentang kehidupan bangsawan, sementara kehidupan rakyat sama sekali tidak dibahas. Itu mengenai kelebihan dan kekurangan historiografi tradisional. Yang kedua adalah historiografi kolonial. Jadi historiografi kolonial ini adalah penulisan sejarah yang ditulis pada masa kolonial. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda atau warga Eropa
di Hindia Belanda atau di Nusantara. Karena historiografi kolonial rata-rata ditulis oleh orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa. Apa sih tujuan dari historiografi kolonial ini? Tujuan penulisannya adalah untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Itu historiografi kolonial. Ciri-ciri historiografi kolonial yang pertama adalah Nederlandocentrisme atau Eropa sentrisme, atau yang dimaksud dengan penulisan sejarah dilakukan oleh orang-orang Eropa. Yang kedua adalah bersifat mitologis atau belum tentu itu benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah bersifat subjektif, yang artinya adalah penulisan sejarah benar-benar hanya terfokus pada opini penulis itu, belum tentu sesuai dengan fakta. Yang keempat adalah mengabaikan sumber-sumber lokal. Jadi dalam penulisan historiografi kolonial, para orang-orang Eropa menulisnya harus berdasarkan sumber-sumber yang dia miliki aja, dia nggak mau pakai sumber lokal. Yang kelima adalah berisi tentang sejarah orang-orang besar. Yang keenam adalah bersifat diskriminatif. Historiografi kolonial memberi label primitif, kasar, dan sifat-sifat buruk lainnya terhadap bangsa pribumi Nusantara melalui narasi-narasi sejarah di dalamnya. Itu termasuk dengan bersifat diskriminatif. Dalam penulisan sejarah di orang-orang Eropa menganggap bahwa orang-orang pribumi adalah orang-orang yang jelek lah pokoknya. Dan yang terakhir adalah ciri-cirinya adalah digunakan sebagai legitimasi pemerintah kolonial di negeri jajahan. Biasanya narasi sejarah pada historiografi kolonial digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan kolonialisme di Nusantara. Apa saja historiografi kolonial? Contoh-contohnya ini ada banyak. Ada Beknop-Lerbik Geschiedenis van Nederlands Oost-Indie karya A.J. Eijkman dan V.W. Stapel. Yang kedua adalah Sketch einer Economische Geschiedenis van Nederland Indie karya G. Gunnorip dan lain sebagainya. Nah, di samping kalian bisa lihat salah satu contoh historiografi kolonial, yaitu buku dari Raffles yang berjudul The History of Java. Ini kurang lebih cover bukunya seperti ini. Historiografi kolonial memiliki kelebihan dan kekurangan. Historiografi kolonial, kelebihan yang pertama adalah historiografi masa kolonial ikut serta dalam memperkuat proses naturalisasi historiografi di Indonesia. Perkembangan historiografi Indonesia tidak bisa mengabaikan literatur historiografi dari sejarawan kolonial. Yang kedua, sejarawan kolonial berorientasi kepada fakta-fakta dan kejadian-kejadian. Kekayaan fakta sangat mencolok. Tapi nggak semua fakta-faktanya benar-benar ya sesuai terjadi, bahkan nanti ada yang dipleset-plesetin. Kekurangannya, subjektivitas tinggi terhadap Belanda. Sejarawan kolonial berorientasi pada kejadian-kejadian yang hanya menyangkut tentang orang Belanda saja. Yang kedua adalah kekurangan kualitatif. Buku-buku yang ditulis hampir seluruhnya membahas tentang penjajah Belanda serta penduduk pribumi yang dijumpai. Kekurangan kuantitatifnya, hanya sedikit karya-karya yang diterbitkan karena sistem kerahasiaan yang berlaku pada abad ke-18. Berdasarkan jumlah hasil, sumber yang terbuka hanya sedikit sekali. Itu mengenai historiografi kolonial. Dan yang terakhir adalah historiografi modern. Nah, historiografi modern ini berkembang pada awal-awal kemerdekaan Indonesia berkembangnya. Nah, historiografi modern bisa berkembang sesuai dengan zaman. Historiografi masa kini sudah semakin objektif dan kritis terhadap satu peristiwa sejarah. Nah, fakta sejarah didapat melalui penetapan metode penelitian memakai ilmu-ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Nah, masa ini dimulai dengan munculnya studi-studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Jadi kalau historiografi modern itu sudah bersifat objektif dan kritis terhadap peristiwa sejarah. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah bersifat metodologis. Artinya, sejarawan diwajibkan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua adalah bersifat kritis historis. Artinya dalam penelitian sejarah menggunakan pendekatan multidimensional. Artinya dalam penelitian sejarah ini dia menggunakan ilmu bantu dalam menganalisis sebuah peristiwa
sejarah. Mungkin menggunakan ilmu bantu ekonomi, ilmu bantu sosiologi, ilmu bantu politik, dan ilmu sosial lainnya. Sebagai kritik terhadap historiografi nasional. Jadi historiografi nasional ini lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan ke-Indonesiaan. Jadi lebih fokusnya historiografi modern ini adalah bahwa penulisan sejarah Indonesia dilakukan oleh orang-orang Indonesia itu sendiri, bukan dilakukan oleh orang-orang luar negeri. Dan yang terakhir adalah munculnya peran rakyat-rakyat kecil. Historiografi modern contohnya adalah pemberontakan petani Banten tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo. Terus ada revolusi pemuda karya Benedict Anderson atau Ben Anderson. Ini salah satu bukunya, yaitu pemberontakan petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirjo. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya yang pertama adalah mengubah pandangan relio magis dan juga kosmologis menjadi pandangan yang sifatnya ilmiah. Yang kedua adalah menggunakan penulisan sejarah kritis. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan multidimensional. Yang keempat, menggunakan dinamika masyarakat Indonesia serta juga berbagai aspek kehidupan. Selain kelebihan dan juga kekurangannya, kekurangannya adalah belum mampu untuk menjelaskan sejarah secara optimal. Yang kedua, cenderung kurang fleksibel karena terpaku pada metode ilmiah. Yang ketiga adalah belum tentu bertujuan untuk dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Terkadang hanya berfokus pada tujuan akademis. Jadi gitu. Jadi nggak semua penulisan sejarah modern ini untuk menumbuhkan nasionalisme. Kadang-kadang ya cuma buat tujuan akademis doang. Untuk tujuannya biar dia bisa lakukan penelitian aja. Itu. Begitu aja materi kita pada hari ini. Jadi tugasnya kalian adalah setelah menonton video ini, biar saya tahu nih kalian tuh nonton gak sih video ini dari awal sampai akhir. Silakan kepada kalian semua tuliskan di kolom komentar ini nama lengkap kalian dan kelasnya saja. Hanya tulis aja itu, taruh di kolom komentar biar saya tahu kalian tuh nonton video dari awal sampai akhir. Yang nulis di kolom komentar dapat nilai tambahan. Terus habis nonton video ini memberikan komentar. Yang kedua, nama dan kelas saja. Yang ketiga, kalian masuk ke link quizzes. Link quizesnya ada di Classroom dan ada di link deskripsi YouTube ini. Nanti saya taruh. Kalian akan di situ akan mengikuti quiz untuk menilai seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi penelitian sejarah dan historiografi. Segitu aja sih dari saya. Minggu depan kita akan masuk tetap masih historiografi dan penelitian sejarah, tapi minggu depan kita akan ke penugasan. Jadi jangan sampai lupa ya, minggu depan kita penugasan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.